kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini akan kami jawab, kami bacakan pertanyaannya, Pak. Untuk pertanyaan dari Ibu Kendi Wahyuningsih, yang pertama ada 2 pertanyaan ini, Pak. Yang pertama terkait bagaimana metode untuk membuat larutan coating silika alam, Pak. Gimana? Mau diulangi? Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, bagaimana metode pembuatan larutan coating silika alam untuk pelapis, di mana silika oksida kan bentuknya serbuk ya, Pak, seperti itu. Lalu yang kedua, metode penentuan ukuran nano secara kuantitatif untuk sampel serbuk oksida logam itu bagaimana, Pak, ya, seperti itu. Ukuran nano? Iya, betul. Baik. Langsung dijawab. Silakan, Pak. Baik, jadi untuk larutan silika alam sebagai pelapis, jadi itu kami menggunakan metode polimerisasi in situ. Jadi pertama top down tadi, jadi silika alam itu dimurnikan, ya. Tentunya kalau mengandung unsur besi, ya digunakan separasi magnet sehingga hasilnya impurity-nya menjadi kecil, purity-nya besar, dari kemurniannya menjadi tinggi. Nah, setelah terbentuk kemudian tinggi, ya tentunya ada tahapannya yang hidrotermal tadi, pakai nanoha, kemudian dipanaskan 200, ya, setelah itu diendapkan dengan HCl juga. Nah, kemudian setelah didapatkan gel SiO2, dikeringkan, akhirnya dapat serbuk SiO2. Nah, serbuk SiO2 yang sudah terbentuk ini, normalnya kalau dari fase gel itu masih amorf, kemudian tergantung kita mau membentuk fase apa. Kalau fase amorf saja bisa, kemudian dipanaskan, dikalsinasi, dia dari amorf bisa menjadi kristalin, bahkan ukuran nanokristal. Nah itu setelah itu ada polianilin, jadi komponen pembentuk polianilin, garam emeraldin, kemudian di BSA itu dicampurkan. Nah, kemudian silika dimasukkan ke sana. Nah, setelah terbentuk komposit sistem polianilin dan silika, kemudian dimasukkan ke cat. Kami biasanya menggunakan cat kualitas tinggi yang biasa untuk cat kapal. Ya. Cat kapal, kemudian di spraying, disemprotkan ke permukaan logam. Dalam ini kami menggunakan stainless steel. Ya. Jadi baja 304 ini yang kita gunakan. Kemudian dikarakterisasi menggunakan peralatan polarisasi tes. Jadi ada sana nanti ketemu berapa laju korosinya. Jadi itu tentang ini ya, tentang larutan untuk pengecat tadi. Silakan kalau untuk detail itu ada makalah yang terkait dengan itu. Ya, itu yang sudah dipublikasikan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, ukuran nano dari logam. Ya. Ini memang ada 2 metode. Biasanya kami menggunakan pertama kali dengan X-ray, XRD. Ya. Nah, dengan XRD itu normalnya itu dia akan dengan menggunakan persamaan Scherrer itu ya, dengan mengetahui FVHM-nya akan didapatkan berapa ukuran kristal, tapi itu kristal primer. Tapi kalau partikel itu biasanya menggunakan TEM, Transmission Electron Microscope. Jadi itu untuk kalau kami mengistilahkan ada ukuran primer, ukuran sekunder gitu. Jadi yang primer itu bidang-bidang kristal yang orientasinya itu normalnya lebih kecil, tapi kalau partikel bisa kumpulan dari bidang-bidang primer itu gitu. Sehingga bisa jadi kalau menggunakan XRD, menggunakan persamaan Scherrer itu lebih kecil. Mungkin bisa 6-10 nano, tapi begitu menggunakan TEM bisa lebih besar. Karena tadi di TEM kumpulan dari partikel-partikel yang istilahnya dikatakan kristal primer itu. Ya. Itu bisa. Nah, kalau lebih telitinya ya, kalau di bawah ukuran di bawah 100 nanometer bisa
XRD mungkin bisa mewakili. Tapi kalau di atas itu kurang. Time lebih akurat saya kira. Mungkin itu dari pertanyaan. Pertanyaan pertama dari pertanyaan begitu tanggapan saya. Oke Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Akan saya bacakan satu lagi. Dari Bapak Ahmad Diansyah, Kimia Material UB. Pertanyaan begini Pak, bagaimana cara mengantisipasi supaya produk material hasil sintesis tersebut sesuai dengan yang kita inginkan, terutama dalam sintesis material oksidolog yang mana memiliki bilogs yang beragam. Seperti logam mangan begitu Pak ya. Bagaimana ini Pak, mengantisipasi supaya produk material yang disintesis tersebut sesuai dengan kita inginkan Pak? Seperti itu. Hanya satu pertanyaan Pak. Ya, memang normalnya atau di dalam satu perjalanan kadang tidak sama dengan yang kita inginkan ya, kadang ya, karena ada beberapa faktor. Nah, oleh karena itu kontrol parameter proses itu menjadi concern kita. Jadi contoh misalnya pada saat kita mensintesis ternyata molnya, jadi N-nya tadi, jumlah mol untuk misalnya NaOH itu terlalu banyak. Nah, sehingga hasil yang diinginkan tidak sesuai. Ya. Kemudian ini yang pernah kami alami, hasilnya sudah pada saat sintesis zirconia. Nah, ternyata menggunakan SEM dengan fasilitas CTX masih ada silikonnya. Berarti ini kok heterogennya nggak murni. Nah, itu antara lain kendala-kendala. Nah, oleh karena itu kontrol parameter itu yang barangkali perlu kita cermati gitu ya. Jadi itu makanya tadi di piramida trigonal tadi ada di sana di samping molnya ya, nilai mol itu juga komposisi, kemudian parameter prosesnya, bagaimana waktunya, bagaimana temperaturnya. Ya. Contoh yang lain misalnya di dalam alkali fusion, NaOH misalnya. Itu kadang kalau kita kurang NaOH-nya, ya tidak jadi ininya sintesis yang kita harapkan. Jadi mungkin itu. Kadang dengan reaksi kimia molnya sudah sesuai reaksi mol, itu kemudian waktunya kurang, itu juga tidak bisa terjadi. Jadi pengendalian dari parameter proses, sekali lagi pengendalian ini tentunya ya perlu ini sambaran tentunya ya. Jadi itu saya kira. Mungkin itu yang bisa saya berikan tanggapan. Ya Pak, berarti emang untuk menghasilkan hasil yang sesuai itu harus kita pastikan di awal Pak ya. Parameter-parameternya mulai dari molnya, mungkin temperatur kerjanya, seperti itu Pak ya. Oke Pak, selanjutnya kita berikan kesempatan untuk kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan melalui resen. Silakan dari para peserta. Ya. Silakan para peserta untuk melakukan resen untuk menyampaikan pertanyaan.
Ya mungkin saya tambahkan aja informasi sedikit ya. Kalau belum ada pertanyaan sambil menunggu kalau barangkali ada pertanyaan atau ada yang menanggapi. Saya dapat informasi kalau tidak salah ada salah satu lembaga riset yang akan mempunyai peralatan ini melt spinning. Kondisinya sekarang katanya masih belum diinstal gitu. Nah, seandainya ada peralatan itu, barangkali kolaborasi riset itu bisa dilakukan tentunya ya. Jadi dengan mensintesis logam dan paduan dengan metode super cold quenching. Jadi quenching yang sangat super dingin gitu ya. Nanti akan bisa menghasilkan paduan yang amorf. Amorf ini kalau sudah didapatkan itu bisa dibuat apakah mau dinanokan atau dimikrokan, dikombinasi amorf dan nano. Itu nanti bisa banyak bermain di sana. Oke, kalau misalkan belum ada yang raise hand, saya bacakan lagi pertanyaan satu lagi, Pak. Ya. Bentar, saya pilih lagi pertanyaan. Ini terkait silika, Pak, dari Bapak Ragil. Apakah bisa silika yang berasal dari limbah abu layang batubara agar bisa memanfaatkan bahan limbah B3? Itu pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua, sudah banyak penelitian nano tetapi terkendala masalah ekonomi. Strateginya seperti apa? Terkendala apa? Ekonomi, Pak. Ekonomi. Jadi pertanyaan pertama terkait mengaplikasi batubara, ya? limbah batubara, seperti itu, betul? Baik, langsung ditanggapi ya. Terkait limbah Silakan, batubara Pak. ini saya belum pernah riset di limbah batubara. Barangkali bisa memberikan informasi. Jadi kalau kami biasanya kalau menjumpai barang yang baru, kami akan lakukan langkah-langkah pertama mengidentifikasi elemen yang ada di sana. Jadi di batubara limbahnya itu komponennya apa aja, biasanya kami gunakan XRF. Sama dengan di pasir silika, pasir besi alam, batu besi, pasir zirkon. Langkah awal kami identifikasi dulu apa aja elemen yang ada di sana. Setelah itu baru langkah berikutnya, misalnya mungkinkah dengan aspek-aspek yang kita lakukan, misalnya entah mekanik, ya, sebelum menggunakan larutan kimia atau alat-alat mahal lainnya misalnya. Jadi itu. Jadi kalau sudah teridentifikasi, nah baru langkah berikutnya, kalau misalnya ada bahan magnit kita pisahkan, ya, dengan metode separasi magnet. Nah kemudian misalnya ada titannya, titan ini bisa diikat oleh apa? Ya. Contoh SiO2 itu bisa diikat oleh NaOH misalnya, maka ditambahkan NaOH supaya jadi reaksi kimia itu sudah kimiawi. Kadang sudah diberi itu masih belum bisa, mungkin harus dikecilkan karena kalau terlalu besar, terlalu kasar tidak efektif, maka dikecilkan. Ya. Itu adalah metode atau nanoteknologi kan seperti itu ya, dikecilkan hingga ukuran permukaan spesifiknya menjadi besar sehingga reaksinya menjadi lebih mudah, misalnya seperti itu. Jadi itu untuk limbah batu bara. Jadi tanggapan saya seperti itu. Apakah bisa digunakan? Komposisinya apa? Kalau yang abu sekam, yang padi misalnya itu ada unsur silikanya. Nah itu bisa diambil silikanya misalnya. Gitu. Nah yang kedua terkendala ekonomi. Memang riset itu tidak ada yang mengatakan riset itu murah ya. Riset itu mahal, tapi salah satu cara tadi yang saya sampaikan sebagai catatan di belakang tadi bahwa kolaborasi, ya, kerjasama, melibatkan semua potensi itu
menjadi salah satu jalan keluarnya, ya. Jalan keluarnya. Kami juga tidak bisa berdiri sendiri. Contoh tadi misalnya dengan menggunakan TEM, ya, Transmission Electron Microscope. Itu menurut hemat saya itu biayanya mahal. Ya, biayanya mahal. Tapi jika ada kolaborasi mungkin bisa ditekan ininya. Nah, kolaborasi kalau bisa satu ide ininya permasalahan yang ingin diteliti misalnya, ya. Jadi itu. Jadi memang itu ekonomi salah satunya. Oleh karena itu memang ini harus dimonitor, ya, khususnya pemerintah yang bisa mengendalikan ini, mungkin Kemenristek BRIN itu, ya. Jadi itu tanggapan, ya, mungkin di antara audiens ada yang punya saran atau ide terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti limbah batu bara, saya belum pernah riset di dalamnya, sehingga saya tidak bisa memberikan tanggapan yang pas, gitu. Begitu, saya kembalikan moderator. Baik, Pak. Dipersilakan lagi untuk dari peserta untuk melakukan raise hand untuk bertanya seperti itu, dan jika bertanya melalui chat silakan ikuti format yang sudah ditentukan dengan nama asal instruksi pertanyaannya, Pak. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Saya tambahkan kembali. Sejauh ini kan material alam itu kan terlalu banyak, ya, Pak, ya. Banyak, terutama sebagai pelapis nano, komposit, dan keramik. Apakah dari 3 material tadi, Pak, yang disebutkan, oksida logam alam, pasir besi, silika, dan zirkon itu bisa digunakan sebagai sel fotoelektrokimia, gitu. Khususnya fotoanoda, gitu, Pak. Seperti itu. Kalau yang 3 tadi saya belum pernah, ya, yang fotokatoda, ya. Sementara baru secara elektrokimia itu dikarakterisasi sifat elektrokimianya terkait dengan ketahanan korosi. Saya. Kalau yang elektrofotokimia belum pernah. Ya, untuk elektrokimia belum. Ya, kalau yang pasir besi itu yang sudah diteliti di grup material maju itu misalnya sebagai radar absorber material itu pernah, kemudian atau bisa, ya, benar diteliti. Kemudian untuk ferrogel itu juga pernah, ya. Kemudian ya, itu yang di dunia medik itu untuk ferrogel itu sebagai drug delivery itu pernah. Kalau zirkon ini masih sebatas riset yang belum, hasilnya mungkin belum bisa dilaporkan, gitu, ya. Itu untuk material gigi tiruan itu juga bisa, yang zirkonia dengan alumina misalnya. Ya, jadi itu kalau itu yang fotokatalisis belum pernah saya. Mungkin yang dari kimia bisa ke arah sana, ya. Ini paling tidak itu masukan, barangkali kalau itu memang bisa jadi bahan kajian yang menarik juga, gitu. Baik, Pak. Sekali lagi dari para peserta, jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan melalui grup chat atau bisa langsung raise hand, bisa bertanya langsung dan berdiskusi langsung dengan Prof. Triwikantoro, Profesor Triwikantoro, seperti itu. Nah, ini ada lagi, Pak, ini yang melakukan pertanyaan nih, Pak. Ya. Dari Ahmad Alfianur, utama Fisika Material UB nih, Pak. Apakah pembuatan serbuk nano itu hanya melalui proses kimia saja atau ada yang lain, Pak? Misalkan kimia seperti apa, kalau seperti mekanik itu seperti apa? Ya, jadi kalau serbuk nano tadi, ya, dari top down maupun bottom up. Jadi kami memang mengkombinasikan itu. Jadi kalau dari bahan alam itu ukurannya besar, kuat biasanya.
Nah itu kami perkecil, ya. Kami perkecil karena supaya nanti untuk menjadi ukuran nano itu lebih mudah, gitu ya. Tapi kalau sudah dalam bentuk larutan itu kan secara kimiawi itu dari bottom up, ya, bottom up itu bisa menggunakan misalnya PVD, gitu ya, physical vapor deposition atau spray coating misalnya, itu bisa seperti itu. Jadi tadi ya dengan metode top down bottom up itu dikombinasi juga bisa. Kami sering menggunakan kombinasi dua metode itu. Ya karena bahan alam, tapi kalau bahannya sudah tersedia misalnya seperti ProAnalysis yang di Merck misalnya, itu kadang juga bisa dengan metode powder metallurgy. Ya. MA, mechanical alloying, jadi serbuk dengan serbuk di ball milling. Di ball milling tentunya ya waktunya lama gitu ya. Itu bisa dari fase mikro menjadi nano bahkan menjadi amorphous. Ada amorphous metal yang strukturnya tidak teratur, itu metode sintesisnya menggunakan mechanical alloying, jadi MA itu ya. Itu bisa. Jadi memang tidak harus kimia, sangat tergantung dari bahannya. Ya. Jadi kalau bahannya dengan mechanical alloying tidak bisa dipadukan untuk menjadi disintesis menjadi nano, ya terpaksa dengan kimiawi metodenya dilarutkan dulu misalnya. Jadi cara melakukan peranuan itu kita harus melihat dari raw material apa ya. Kira-kira ini bisa digunakan secara kimiawi, dinanokan secara kimiawi ya, atau dinanokan secara mekanik seperti itu. Jadi seperti itu para peserta yang bertanya. Selanjutnya ini Pak dari JT Rawati. Nah, tadi kan kita berbicara tentang sintesis silika, Pak. Ya. Nah, kira-kira ada atau tidak, Pak, perbedaan dari kita kalau kita sintesis dari tanaman seperti tadi Stambadi dan sejenisnya dengan sintesis silika dari bahan alam yang seperti pasir kuarsa seperti ini, Pak. Kira-kira perbedaan gimana dan seperti apa? Ya, baik. Saya menanggapi pertanyaan ini. Kalau silika yang dari tanaman itu biasanya bisa dilakukan. Ini saya belum melakukan ya, saya baru sebatas studi literatur. Ada metode sintesis namanya green synthesis ya. Green synthesis itu contohnya ZNO, nano ZNO itu bisa dibuat dari tanaman-tanaman itu dengan merontokkan klorofilnya atau apa gitu ya, kemudian dikeringkan, akhirnya didapatkan serbuk ZNO misalnya. Ya. Nah, tentunya kalau dari sisi atau sifat zatnya ya akan sama ya. Silika dari pasir alam itu dengan yang dari green synthesis, saya belum pernah sekali lagi untuk green synthesis, tapi kalau dari sisi sifatnya SiO2-nya sama, kalaupun difraksi misalnya ya, apakah dia terbentuk quartz atau kristobalit atau tridimit misalnya. Nah itu dari sisi sifat zatnya atau senyawanya ya sama saya kira. Gitu. Cuman teknik-teknik untuk mendapatkannya itu sekarang lagi sedang ngetren green synthesis itu ya. Saya belum pernah melakukan itu. Green synthesis, Pak ya. Ya barangkali kalau untuk mencoba silakan dengan tanaman, kemudian dibandingkan dari literatur yang ada itu, dari yang satu sintesis model dari anorganik jadi SiO2, kemudian yang satu lewat organik ya, jadi dan hijau daun atau apa yang mengandung silika misalnya. Ya, saya belum pernah menggunakan atau melakukan green synthesis itu. Oke, gitu. Baik. Sebentar.
Untuk para peserta jika ada pertanyaan silakan dituliskan di grup chat atau mungkin melakukan raise hand begitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak di chat Pak, lanjutan. Apakah ada cara lain Pak untuk mengcoating logam dengan material silika? Selain yang sudah tadi dijelaskan, menggunakan bahan-bahan yang sama dengan cat seperti itu, kira-kira ada metode, ada cara lain tidak Pak untuk mengcoatingkan logam dengan material silika seperti itu? Ya, metode lain antara lain dengan metode apa itu SPSS, spray plasma centering itu juga bisa. Jadi, tapi ini peralatannya sekali lagi ya tidak semua lembaga ada ya. Ingat saya ini hanya ada 2 di Indonesia SPS itu. Ya, jadi permukaan yang mau dikotingkan ditaruh di permukaan, kemudian di press, kemudian dipanaskan, dan itu hasilnya tentunya jauh lebih bagus ya. Jadi kalau kemudian ada PVD coating itu juga bisa, spin coating itu juga bisa. Ya. Kebetulan yang kami lakukan ini masih metode sederhana, dan tentunya kalau dibanding dengan SPS jelas kualitasnya lebih bagus SPS ya. Karena kalau yang spraying biasa itu bisa jadi kalau compatibility antara permukaan yang dilapisi dengan pelapisnya, pada saat dia kena panas bisa dia akan mengelupas gitu. Maka di situ diperlukan kualitas permukaan, ikatan permukaan yang bagus antara coatingnya dengan material yang di coating. Jadi kaitannya dengan permukaan. Jadi seperti tadi kalau misalnya hidrofobik misalnya ya, nah dia belum tentu dia nanti bisa melengket karena dia akan menolak ininya. Jadi kelebihannya karena dia menolak dengan permukaan lain itu, dia akhirnya bisa menjadi anti korosi misalnya seperti itu. Ya, jadi itu saya kira untuk metode coating cukup banyak ya. Intinya di situ bagaimana surface science antara 2 material yang di coating dengan yang mengcoatingnya itu. Gitu. Baik, jadi banyak metode ya Pak ya untuk melakukan coating silika tadi. Oke Pak, jika tidak ada pertanyaan selanjutnya, mungkin terakhir Pak, kalau ada closing statement. Closing statement untuk saya. Silakan Pak. Baik, jadi para peserta webinar yang saya banggakan, jadi sebagai closing statement, marilah kita saling bersinergi untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia ini, jadi untuk menjadi khusus mineral ya, menjadi material fungsional yang bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi sumber kemakmuran rakyat. Jadi itu closing statement saya. Jadi kekayaan ini perlu diolah dengan sinergi berbagai pihak, jadi untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. Itu saja mungkin. Oke, baik. Terima kasih atas closing statement-nya Pak.